Tuhan kasih aku kesempatan untuk ketemu sama Melody. Tapi di sisi lain, dia malah kasih Melody sama laki-laki lain. Elang kesini karena dia ngerasa deket sama aku. Tapi apa yang Papa lakuin? Papa udah memanipulasi kehidupan dia. Papa ngambil satu-satunya harapan dia untuk ketemu sama Melody. Aku itu bukan anak kecil, Pak. Aku bukan anak kecil yang kalau nangis harus dikasih sesuatu biar aku diam. Bukan! Pokoknya aku nggak akan ngilangin noda anggur itu di tembok. Sebelum aku bisa ngabisin Elang. Mas Lang, Alamat siapa yang kamu sebutin? maaf Mas, tapi saya nggak bisa ngasih tahu apa-apa sekarang. Apa itu alamatnya Raffi sama Melody yang sekarang? Bukan cuma anak kamu yang kamu sakiti, tapi juga Elang. Kamu harus bayangkan bagaimana perasaan Elang saat dia tahu perempuan yang telah dia kira mati ternyata masih hidup dan menikah dengan laki-laki lain. Elang masih hidup. Raffi! Aku barusan aja ngedengar kabar kalau sebentar lagi Raya tuh bakalan bisa ketemu sama... Berhenti, Mel. Aku tahu apa yang ada di pikiran kamu. Ikut aku. Siapa? Ya ampun. Hujan deras kayak gini masih ada aja yang ngebut-ngebutan. Apa Raffi tahu semuanya tentang Elang? Atau sebenarnya Raffi sengaja nyimpen semua informasi itu supaya dia bisa nikah sama aku? Apa Raffi udah ngerencanain semua ini? Mel, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu nggak akan pernah bisa nyembunyiin apapun dari aku. Kamu lihat kaca itu. Aku mau tahu apa yang ada di pikiran kamu, Mel. Dan kamu jangan sampai bohong. Kamu bisa kan nggak ngebut kayak gini? Lah, kamu bisa pelan-pelan kan? Lang, jangan bersikap gila kayak gini dong, berhenti! Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang bilang kamu bisa atur hidup aku? Kamu mau atur semuanya? Kamu pengen jadi Tuhan? Hah? Kamu kepengen semua orang lihat kalau kamu itu orang baik? Atau kamu mau pura-pura berkorban buat orang yang kamu sayang? Bilang sama aku! Kamu pengen tahu apa dari aku? Aku udah kasih tahu semuanya ke kamu. Tentang namanya, tentang siapa dia. Tapi kamu sendiri kan yang... Mel, seandainya aja nih, aku punya kamera. Udah langsung aku foto muka kamu ini. Lucu banget, Mel. Ntar kalau misalnya Raya udah gede, akan aku tunjukin tuh foto. Ini Raya, foto mama kamu pas papa kerjain. Kamu cuma ngerjain aku aja ya tadi. Iya, Mel. Aku ngerjain kamu. Tapi, aku ngerti gimana perasaan kamu, Mel. Aku tuh gak bodoh.
sampai kapanpun, aku nggak akan pernah nyuruh kamu buat ngilangin rasa cinta kamu sama Papa Raya. Aku akan menjadi kucing yang bergelantungan di pohon hati kamu. Menanti kamu melempar cinta kamu ke aku, Mel. Apa kamu bilang? Aku bersikap dewasa. Lihat diri kamu sebelum kamu nilai orang lain. Semua pengorbanan kamu tuh nggak ada gunanya. Kamu... Diam, kamu diam! Bukan aku yang berkorban. Tapi lihat diri kamu sendiri. Kamu yang sok berkorban demi Melody, supaya Melody bisa membangun hidup baru. Iya kan? Sekarang aku tanya sama kamu. Apa kamu bisa ngilain perasaan kamu ke Melody? Jawab! Jawablah! Kamu yang udah ngerusak hidup kamu, hidup Raffi, dan hidup Melody. Tapi semuanya bisa kembali, Lang. Kenapa kamu gak kembali lagi sama Melody? Kembali sama Melody. Habis itu aku harus apa? Suruh dia cerai sama Raffi, hah? Kenapa enggak? Emang kelihatannya nggak baik, tapi itu satu-satunya cara yang terbaik. Kalau kamu ngebiarin Melody, itu cuma akan nyakitin hati kalian berdua. Kalian akan hidup dalam bayangan masa lalu kalian. Dan itu nggak akan adil, lah. Bagi siapapun termasuk Raffi. Dan ingat, anak yang digendong Raffi itu anak kamu. Apa kamu rela? Anak kamu akan manggil Raffi itu papa. Apa kamu rela, Lang? Coba pikirin baik-baik. Enggak. Semua udah terlambat. Melody udah jadi istri orang lain. Dan dia cuma masa lalu buat aku. Kenapa aku harus jatuh cinta sama kamu, Lang? Kenapa aku harus jatuh cinta sama kamu? Koreknya habis lagi. Kamu ngapain, Mel? Ini aku mau masak, cuman koreknya habis. Oh, ya di sini ada korek gas. Bisa? Ya, korek gasnya nggak bisa juga. Ya udah biar aku cari keluar aja ya, Mel. Jangan. Ini kan lagi hujan, nanti kamu kehujanan loh. Baru hujan air, belum hujan batu kan? Udah nggak apa-apa, aku keluar aja. Kalian aku nyari makan buat nenek. Nenek kan dari tadi belum makan, pasti dia lapar. Aku keluar dulu ya. Dah. Dah, Nyonya. Raffi, kamu cepet pulang ya. Ntar kalau kamu lama-lama, aku bisa kehujanan loh. Pasti, Mel. Sekarang aku jadi pengen punya sayap biar bisa terbang. Aku jalan ya. Ya Allah. Aku harus gimana sekarang? Apa sebaiknya aku harus bilang sama Raffi
kalau sebenarnya Elang itu masih hidup. Enggak. Aku nggak boleh bilang ke Raffi. Aku nggak boleh nyakitin perasaannya dia. Karena selama ini dia tuh terlalu baik buat aku. Sayang, kamu kenapa? Hei, kamu kenapa? Apa yang sudah Elang lakukan sama kamu? Apa? Ini semua bukan salah Elang, Pak. Ini salah aku, Pak. Kenapa aku harus cinta sama Elang? Padahal aku tahu kalau aku nggak akan pernah bisa milikin Elang sampai kapanpun. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah bisa milikin Elang. Aku mau ketemu Mama. Zania mau ketemu Mama, Papa. Sayang, Papa kasih tahu. Papa pembohong. Katanya Mama pulang. Tapi kata temanku, kalau yang sudah meninggal nggak bisa balik lagi. Papa emang bohong sama kamu. Tapi Papa janji akan Papa turutin semua permintaan kamu sayang. Maafin Papa. Sah. Alhamdulillah. Aku nggak bisa mikirin kamu lagi, Mel. Kamu udah jadi istri Raffi. Aku nggak boleh mikirin kamu. Aku nggak boleh ganggu hubungan kalian. Kamu yang udah merusak hidup kamu, hidup Raffi, dan hidup Melody. Tapi semuanya bisa kembali, Lang. Kenapa kamu gak kembali lagi sama Melody? Dan ingat, anak yang digendong Raffi itu anak kamu. Apa kamu rela? Anak kamu akan manggil Raffi itu papa. Aku nggak bisa lupain kamu, ya. Aku cuma cinta sama kamu. Udah jam segini kok Raffi belum pulang sih? Nah, itu pasti Raffi. Saya, jangan rewel dulu ya. Mau bukain pintu buat papa. Iya, sabar dong Raffi. Ya ampun, gak sabaran banget sih. Sekali lagi ketok pintu, aku nggak bukain ya pintunya.
buat gue ya. Gue kan udah janji sama Melody kalau gue bakal jadi payung dia. Jadi nggak mungkin kan kalau gue bawa pulang makanan basi. Pak, ke Jalan Angsana ya, Pak. Waduh, maaf saya sudah nggak narik lagi. Saya sudah mau pulang. Ya, tolong dong Pak. Saya harus bawa makanan Pak buat istri saya. Dia udah nunggu di rumah Pak. Ya, itu amal lah Pak. Oke deh, naik. Makasih ya Pak. Mel, aku udah berusaha cari kamu kemana-mana. Ternyata selama ini kamu ada di dekat aku, Mel. Aku benar-benar nggak tahu kalau sebenarnya kamu itu masih hidup. Sampai akhirnya aku menikah dengan Raffi. Tuh kan, Lang? Gue bilang juga apa? Istri gue emang cantik kan? Sekali lo lihat dia, lo nggak bakal bisa ngelupain dia dalam bayangan. Mel, dia ini teman aku, Elang. Dia itu yang aku mau kenalin sama kamu dari rumah sakit. Ternyata aku sama dia emang jodoh ya. Hari ini dia datang ke rumah aku. Oh iya, hari ini lu kesini pasti mau ngucapin selamat buat gue sama Melody ya. Lang, karena kemarin lu nggak datang ke pernikahan gue, lu harus dapat hukuman. Lu harus manasin nih makanan dan makan bareng sama kita. Oke? Raffi, apa-apaan sih kamu? Biar aku aja yang manasin makanannya. Ada di sini. Dia ada di dekat aku sekarang. Ya Allah, aku harus ngapain? Tenang. Aku harus tenang sekarang. Aku nggak boleh panik kayak begini. Aku harus bisa jaga emosi aku. Lang. Kita udah lama terpisah. Tapi kenapa rasanya baru kemarin aku pegang tangan kamu? Kamu sama sekali nggak berubah, Lang. Kamu masih sama seperti saat pertama kali aku ngelihat kamu. Kita nunggu sini aja ya, sambil Melody manasin makanannya. Sorry ya, rumah gua agak berantakan. Maklum, pengantin baru. Raya, coba lihat. Itu papa kamu. Papa kamu udah pulang. Ya Allah, Nenek. Apa yang Nenek barusan lakuin? Kenapa Nenek bicara seperti itu? Lah, maklum ya, nggak usah terlalu didengarin ya. Nenek Melody emang
Kadang suka ngaco ngomongnya. Nek, biar saya gendong Raya. Sini, Raya. Ini sama papa ya. Raya, papa kamu itu Papa Raffi. Yang tadi nenek bilang itu namanya Om Elang. Raya, dia anakku, anak kandungku. Lang, lu masih inget kan bayi ini? Yang waktu itu di stasiun. Ganteng kan? Kayak gue. Lu mau gendong dia? Kalau lo izinin, gue mau banget. Lu dikencingin. Udah, sini. Raya. Raya, masa Om Elang baru pertama kali gendong kamu kencingin sih? Nggak boleh gitu. Gue nggak apa-apa kok. Lang, mendingan lo ganti baju Gi. Pakai baju gua aja. Iya, makasih ya. Ya Allah, kenapa Elang terus muncul di dalam pikiran aku? Aku tahu apa yang aku lakuin sekarang ini salah. Sekarang aku itu udah jadi istrinya Raffi. Enggak. Aku nggak boleh lagi mikirin Elang. Sekarang aku harus minta Raffi untuk nyuruh Elang pergi dari sini. Raffi, kita itu kan baru aja menikah. Boleh nggak kalau teman kamu yang di luar itu, kamu suruh dia pulang? Aku pengen berduaan aja sama kamu. Kamu mau kan ngelakuin itu? Elang? Mel? Kamu udah manggil Elang duluan? Ya. Makan malamnya udah siap. Kok bengong sih, Lang? Yuk, makan. Lang, kalau misalnya waktu itu ketemu Melody di rumah sakit, mungkin gue nggak jadi nikah sama Melody. Maksud lo? Serius amat lu, Lang. Maksud gue, lu pasti mikir Melody itu terlalu baik buat gue. Tapi sekarang Melody udah jadi milik gue, Lang. Gue bener-bener beruntung ya. Mel? Sorry ya, Lang. Gue tinggal bentar. Lu makan aja. Lu bener, Raf. Seandainya kita ketemu waktu di rumah sakit,
lo dan Melody nggak akan nikah. Mel, kok kamu tiba-tiba pergi sih? Aku udah salah ngomong ya? Apa kata-kata aku nyinggung kamu? Mel, maafin aku ya. Kamu gak usah terlalu dengerin omongan aku. Aku kan orangnya emang suka asal ngomong. Temen kamu yang satu itu kenapa sih belum pergi? Temen kamu yang lain aja udah pada pergi semuanya. Mel, kalau Riko sama temen-temen kan sahabat aku. Jadi ya, aku bisa suruh mereka pergi kapan aja aku mau. Tapi kalau Elang kan temen baru aku, Mel. Aku nggak mungkin suruh dia pergi gitu aja. Pokoknya aku nggak mau tahu ya, Raf. Aku pengen temen kamu itu juga pergi. Karena hari ini kan hari pernikahan kita. Aku pengen berdua aja sama kamu. Iya, Nyonya. Aku yang salah. Maafin aku ya. Ya udah, sekarang kita keluar dulu ya. Nggak enak sama Elang. Ya, ayo. 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 Lang? Kemana ya? Apa mungkin dia dengar apa yang kita ngomongin barusan ya? Raya, coba lihat. Itu papa kamu. Papa kamu udah pulang. Raffi, kita itu kan baru aja menikah. Boleh nggak kalau teman kamu yang di luar itu, kamu suruh dia pulang? Aku pengen berduaan aja sama kamu. Kamu mau kan ngelakuin itu? Gimana tehnya? Kurang manis? Oh, jadi kamu ngisengin aku. Aduh, Raffi, jangan geli-geli. Makanya jangan ngisengin aku. Geli. Kamu kan tahu orangnya. Iseng. Udah. Aku minta maaf, oke? Oke, kita coba teh buatan istri tercinta. Halo? Hey, Mel. Ini aku, Elang. Siapa, Mel? Nggak tahu, nggak ada suaranya. Halo? Tolong dengerin aku dulu, Mel. Anda itu salah sambung ya? Siapa sih, Mel? Kamu sampai marah-marah gitu? Nggak tahu, aku nggak kenal.
Mel. Biar aku aja yang angkat. Halo, pizza kita. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ini gua, Raf. Elang. Lo buka toko pizza? Oh, Elang. Gue kirain siapa. Sorry bro. Jadi dari tadi ada salah sambung gitu. Sampai istri gue sampai sebel gitu. Oh iya, kok lo nelfon pagi-pagi? Kenapa, Lang? Sengaja. Soalnya kalau siangan dikit, gue takut kalian berdua 2 bulan madu. Oh, bisa aja lo, Lang. Mana mungkin juga gue bulan madu. Sekarang gue lagi gak ada kerjaan, Lang. Jadi, ya prioritas gue ya kerjaan dulu lah. Biar aja gampang susunya. Kalau gitu ntar siang lo ke kantor gue aja. Kalau nggak salah, gue ada lowongan kerja. Lo serius, Lang? Ya iyalah gue serius. Masa gue bohong sama lo? Udahlah pokoknya datang aja. Ntar gue ngomong sama bagian HRD, ya? Iya. Thanks ya, Lang. Masuk. Bu, Mas Ella masuk kantor lagi, Bu. Serius kamu? Elang udah masuk kantor? Iya, Bu. Elang? Masuk. Lang, resepsionisnya nyuruh gue langsung ke sini. Lo ngapain ngintip di situ? Masuklah. Iya. Duduk, Raf. Gimana keadaan istri dan anak lo? Raya baik-baik aja, Lang. Yang aku khawatirin cuman Melody. Memangnya ada masalah apa? Apalagi kalau bukan masa lalu dia, Lang. Tapi lo tenang aja. Gua akan mencintai Melody dengan cara yang istimewa. Dan sampai Melody bisa melupakan laki-laki masa lalu dia dan berbalik mencintai gua, Lang. Halo. Makasih. Ada kabar baik, Raf. Ada lowongan yang kosong di kantor ini. Gaji lu main tinggi. Dan lu juga bakal dikasih mobil sebagai fasilitasnya. Tapi ada sedikit masalah. Masalah apa, Lang? Masalahnya... lo harus mulai kerja hari ini juga. Lo bener-bener udah nyelamatin gua sama keluarga gua. Makasih banget ya, Lang. Justru lo yang udah nolongin gue dengan terima pekerjaan ini, Raf. Loh, Raffi jam segini kok udah pulang kerja? Raffinya nggak ada di rumah. Jadi kamu bisa pergi. Ini aku, Mel. Elang. Tolong buka pintunya. Iya, aku tahu itu kamu lah.
Makanya itu aku minta kamu pergi dari sini sekarang. Kenapa kamu ngusir aku, Mel? Kenapa kamu menghindar dari aku? Kenapa kamu marah sama aku? Apa salah aku, Mel? Aku masih orang yang sama, Mel. Orang yang mencintai kamu. Dan aku yakin kamu juga cinta sama aku, Mel. Kenapa? Apa karena aku baru sadar dari koma? Dan aku nggak tahu apa yang terjadi sama kamu? Hah? Semuanya udah gak ada arti apa-apa lagi, Lang. Semuanya itu udah berakhir. Aku sekarang udah menikah sama laki-laki lain, Lang. Tapi hati kamu pilih aku, Mel. Aku yakin itu. Dan kamu udah ngelahirin anak aku. Apa kamu tahu, Mel? Setiap kali aku ngelihat kamu sama laki-laki itu, hati aku hancur berkeping-keping, Mel. Laki-laki itu punya nama, Lang. Dia Raffi. Dia adalah suami aku sekarang. Aku mohon kamu pergi, Lang. Aku mohon kamu pergi sekarang juga dari sini. Aku nggak peduli kamu udah nikah sama Raffi atau belum. Tapi sekarang juga kamu bawa Raya dan kita pergi dari sini. Kita menghindar dari Raffi. Dan setelah itu kamu bisa ceraiin dia. Dan kamu bisa balik lagi sama aku, Mel. Aku yakin, Mel. Raffi pasti ngerti perasaan kita. Kita saling mencintai, Mel. Sekarang juga aku minta kamu angkat kaki dari rumah ini. Karena kata-kata kamu barusan udah nyadarin aku betapa egoisnya kamu, Lang. Kamu sama sekali nggak mikirin perasaannya Raffi seperti apa. Dan satu hal lagi yang harus kamu ingat. Kita bukan lagi dua orang yang saling mencintai, Lang. Wanita yang berdiri di hadapan kamu adalah Melody, istrinya Raffi. Jangan pernah temuin aku